Sialan, sialan. Gara-gara lu keceplosan kemarin, gue yakin Bang Pedro udah mulai curiga. Mau gak mau, kita harus stop dulu teror ini buat memperbaiki identitas yang asli. Ya, maaf bang. Ya udah. Mulai hari ini kita stop dulu aja. Kita coba dulu sering-sering ngumpul sama mereka. Ya udah, awas lu ya sampai keceplosan lagi. Iya bang. Aman kali ini. Nanti malam kan jadwal mereka ronda. Kita ikut mereka aja sekalian, kita nyantai bawa gitar buat hiburan. Oh, oke bang. Wah, baru jam segini udah ngantuk. Gara-gara abis dipukul mayat hidup jadi gini nih. Jadi pengen pulang, terus tidur lagi. Hehehe. Lu mau gue bilangin Babe Semar, Im? Hehehe, bercanda gue truk. Gimana lu Im sakitnya? Udah mendingan? Kepala gue kok masih sering sakit ye? Sama Reng, badan gue sih udah enakan. Tapi kepala gue kadang masih sakit. Emangnya obat kalian udah habis? Kok masih sakit gitu? Iye Gong, kemarin gue udah minta obatnya lagi dari Limbu. Pas banget ada kejadian aneh waktu itu. Kejadian aneh apa lagi bang? Waktu itu pas gue di rumahnya Limbu, tahu-tahu gue ada 2 Gong. Hah? Kok bisa ye bang? Abang punya ilmu pengganda tubuh ye? Ye, kalau punya juga udah gue pakai buat nemuin si topeng merah Gong. Terus gimana Reng kelanjutannya? Ya untungnya sih ada Bang Gata yang bantu buat nemuin gue yang palsu. Abang ini bener yang asli kan tapi? Iyalah Gong, gue ini asli. Oh iya, Reng. Lu tahu nggak? Waktu lu sama yang palsu rebutan, gue udah ada di sekitar rumahnya Limbu. Lah terus lu kenapa nggak nolongin gue truk? Dengerin gue dulu. Pas gue di jalan, ngelihat ada rame-rame di rumahnya Limbu. Pas mau gue samperin, ada Bang Gata dari pertigaan. Karena gue ada kecurigaan sama dia dari kemarin-kemarin, gue ikutin dong dia sampai ke rumahnya Limbu. Kok lu curiga truk sama dia? Bukannya dia yang bantu lu dari kejaran orang gila? Gue bilang diem dulu, gue belum selesai. Hehehe, sorry truk. Nah, lu lihat sendiri kan, Reng? Waktu Bang Gata nangkep lu yang palsu ke dalam botol. Iye truk, gue lihat jelas. Hebat ye dia. Kok lu nggak curiga sih, Reng? Dia kan cuman wartawan. Kok punya ilmu-ilmu kayak gitu? Waktu gue ditolongin dari orang gila dulu juga dia yang jampi-jampi. Sampai orang gilanya pingsan. Kita-kita yang anaknya Babe Semar aja nggak punya ilmu gituan. Oh iye ye. Apa jangan-jangan dia? Assalamualaikum. Wah, Bang Gata sama Bang Rai. Sini Bang, duduk. Wah, kalian mau ngeronda juga bang? Iya bang, mumpung besok hari Minggu, kita mau rehat dulu dari kerjaan. Capek juga soalnya keliling-keliling kampung. Betul bang. Daripada di rumah bosen, mending di mari rame-rame. Wah, mantep nih rame-rame. Nanti kelilingnya jadi lebih enak. Apalagi Bang Gata kan punya ilmu kanuragan. Ah, Bang Petruk bisa aja. Ayo nggak bisa apa-apa kok bang. Abang bawa gitar juga, coba mainin bang. Mau lagu apa bang? Apa aja deh, yang penting kagak sunyi nih malam. Oke. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu, terngiang hangat
segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Wah, jadi inget enyak ya, Reng. Iye Truk, lu inget gak Im, waktu Enyak menjelang gak ada? Udah ada tanda-tandanya kan? Oh, itu tanda-tanda pertama kali ye. Iye Im. Nak, cepetan sarapannya, udah hampir telat. Iya, Nyak. Ini udah mau habis. Ayo, buruan, Gong. Tungguin, Bang. Ya udah, gue pamit dulu ye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, hati-hati Beh. Belajar yang bener ya, Reng. Truk, Gong. Iya, Nyak. Gong, lu udah ngerjain PR matematika? Udah, Bang. Dibantuin Bang Gareng. Nanti gue lihat ya, Gong. Hehehe. Emangnya abang belum? Belum semua, Gong. Soalnya gue ada yang nggak ngerti. Ah, Bang Pedro, kalau nggak ngerti itu nanya aja ke Bang Gareng. Hehehe. Ya udah, nanti Aye kasih lihat satu soal aja ya. Nah, gitu dong. Lain kali kalau nggak ngerti nanya ke guru Truk, biar paham nanti kalau ada tugas sekolah. Hehehe, iya deh. Nanti Aye tanya deh kalau ada yang nggak ngerti. Kok lu diem aja, Reng? Tumben. Iya, Truk. Gue lagi nahan nih. Kebiasaan kalau mau berangkat pasti ada panggilan alam. Ah, adik-adik aja lu. Ya udah deh, cepetan. Kasihan Gareng nanti buang di jalan. Oh iye, nanti Babeh nggak bisa jemput kalian, soalnya ada rapat di desa. Jadi nanti kalian pulang jalan kaki ye. Ingat, jangan kemana-mana kalau udah selesai sekolahnya. Langsung pulang aja lu pade. Iya, Beh. Ya udah, Babeh berangkat dulu ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok tumben ya, gurunya belum datang? Padahal gue sambil nyelesain PR dari tadi. Iya, Bang. Dari Bang Gareng ke WC juga belum balik. Ada masalah kali itu guru. Loh, gurunya belum datang juga, Truk. Belum, Im. Nah, tuh dia. Reng, kok guru itu kayak lemes gitu ya? Iya, Truk. Lagi sakit mungkin. Mukanya pucat gitu. Emang itu guru dari tadi ngajar kok aneh ya, Reng? Kok? Iya, Im. Kayaknya ada yang gak beres deh.
Tapi Aji ngejelasinnya kayak orang sakit. Gimana kalau nanti kita ikutin pas pulang sekolah? Boleh tuh, tapi jangan lama-lama. Babe nyuruh kita buat langsung pulang habis sekolah. Iya Reng, nggak lama kok. Ya udah, ayo balik ke kelas. Udah mau bel masuk. Ye, kemana itu truk? Nggak tahu, In. Kita ikutin aja dulu. Tapi arahnya kayak mau ke WC tuh. Wah, dia masuk WC. Mau bokar kali ye. Ah, ada-ada aja lu, Bong. Kalau muntah mungkin. Dia kan lagi sakit. Ya udah, kita tungguin aja. Ingat, abis dia keluar, kita langsung pulang. Kok aneh ya Bang? Udah hampir sejam dia nggak keluar WC. Lagi BAB kali dia ya Bang. Gimana ya? Tapi kok BAB lama ya? Dia kan lagi sakit. Jangan-jangan dia pingsan atau mati truk. Wah, bisa jadi tuh In. Ya udah yuk, kita samperin. Kali aja dia butuh bantuan. Kita intip aja, Reng. Truk. Wah, aduh Bang. Wah, ini kalau ditiup-tiup kayak portal masuk ke dunia lain. Gue jadi penasaran, kenapa ya tuh guru masuk ke tempat gituan? Iya, aneh betul. Coba ikutin yuk. Tunggu truk. Ingat, kita disuruh langsung pulang sama Babe. Tapi Reng, lu emang gak penasaran sama tuh guru? Gue aja gak ada di WC ini. Kayak dia masuk ke portal itu. Iya sih, tapi Babe samanya gimana? Biasanya sih kalau ada portal masuk, pasti ada portal keluar. Iya juga sih. Lu gimana Bang? Ayo ikut aja deh Bang. Nah, ya udah, ayo Reng, bentaran doang kok. Ya udah dah, bentaran deh. Biasanya portal itu pasti ke tempat lain. Kok aneh ya? Bang, saya ngerasa ada yang aneh di sini. Iya Gong. Itu gurunya. Ayo kita ikutin. Tunggu terus.
Kok tumben ya? Mereka jam segini belum pulang. Mana abang lagi rapat? Lagi main kali ya ke temannya. Coba samperin dah. Farzan, mau tanya, tadi ngelihat anak Aye nggak ye waktu pulang sekolah? Tadi sih dia sekolahnya, tapi waktu pulang mereka masih di kelas, kagak pulang. Iya Nyak, tadi Ayah juga lihat mereka masih di kelas. Tadi waktu kita ajak pulang bareng juga dia pada nggak mau Nyak. Oh gitu ye. Apa dia masih di sekolah ya? Ayah mesti cari ke sana. Ya udah, makasih ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petruk, Gareng, sama Bagong biasanya pulang mampir dulu di warungnya Mpok Ayu. Coba Ayah tanyakan di sana. Mpok, maaf, tadi lihat anak Ayah nggak ye? Si Petruk, Gareng, sama Bagong. Wah, biasanya sih kalau pulang mampir dulu kemari. Tapi tadi enggak tuh, Pok. Kayaknya bener masih di sekolah. Ya udah ya, Mpok. Ayah mau nyari lagi. Mungkin masih di sekolah. Assalamualaikum. Sami-sami, Pok. Iye, mungkin dia masih di sekolah. Main-main sama temennya. Waalaikumsalam. Kemana ya dia? Udah dicari di tiap sudut sekolah, tapi nggak ada juga. Oh iya, ada yang belum Ayah tengokin. Mungkin di WC. Coba Ayah cari ke sana. Apa itu? Kenapa seperti ada pintu gerbang ke alam lain? Jangan-jangan mereka pada masuk ke situ. Daripada penasaran, lebih baik Ayah masuk. Kali aja dia di sana. Gimana ini? Kok sama aja ya? Hanya semuanya hitam putih. Itu seperti Petruk, Gareng, sama Bagong. Sama siapa ya satunya? Lebih baik Ayah susul. Alhamdulillah, kelar juga rapat hari ini. Pulang-pulang langsung tidur aja dah. Pusing juga ini kepala gara-gara tadi. Moga-moga aja anak-anak Aye udah pada balik sendiri. Tapi perasaan gue kok nggak enak ye. Ada apa ye? Balik aja dah dulu. Udah lapar perut gue. Mamah masak apaan ye? Jadi kangen masakannya. Assalamualaikum, Neng.
Assalamualaikum. Neng, assalamualaikum. Kok nggak ada yang nyaut, ye? Untung bawa kunci cadangan. Hehehe. Bismillahirrohmanirrohim. Neng, truk, reng, gong. Mereka pada kemana, ye? Keluar kok nggak bilang-bilang. Mane udah malam lagi. Mereka jam segini biasanya kan tidur. Pada keluar kemana, ye? Lagi main kali, ye? Coba dah gue susul. Perasaan gue makin gak enak nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe, ada apa, Be? Maaf, ganggu, Pok. Aye lagi nyari bini Aye, si Sutiragen, sama anak-anak Aye. Empok lihat mereka kagak, ye? Aye dari pagi di rumah, Be. Coba sebentar Aye panggilin si Farjan. Nak, Iya, Nyak. sini sebentar. Tadi kamu lihat Petruk Garing sama Bagong gak, Nak? Wah, tadi sore malah Nyaknya nanyain Aye, Nyak. Terus kemana ya dia? Tadi sih Aye bilangnya si Petruk, Gareng sama Bagong masih di sekolah, Beh. Tapi kok dari siang sampai malam gini masih di sekolah, ye? Kalau itu Aye kurang tahu, Beh. Ya udah dah. Makasih ya, Empok. Jan, kalau gitu Aye lanjut nyari lagi. Assalamualaikum. Iya, Be. Hati-hati. Waalaikumsalam. Oh iye, Petruk, Gareng sama Bagong kan kalau pulang sekolah sering mampir di warungnya Pok Ayu. Biasanya mereka jajan di situ. Coba dah gue tanya, moga aja mereka ada di sono. Lah, tumben jam segini udah tutup. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam. Babe Semar? Ada apa ya, Be? Kok tumben udah tutup lu? Iya, Be. Lagi sepi hari ini. Oh, iya, lu lihat anak-anak sama istri gue nggak, ya, Pok? Wah, kebetulan. Tadi Pok Sutiragen kemari, Be. Nanyain Petruk, Gareng, sama Bagong. Terus dia kemana, Pok? Dia tadi langsung ke sekolah, Be. Tapi, sampai sekarang, Ayah gak lihat dia balik lagi lewat mari. Emangnya mereka belum pulang, Be? Iye, Pok, takut kenapa-napa. Ya udah dah, gue lanjut jalan lagi. Makasih ya, Pok. Assalamualaikum. Iya, Be. Waalaikumsalam. Dia mau kemana ye kira-kira Truk? Nggak tahu juga gue Im. Kita ikutin lagi yuk. Tunggu sebentar Truk. Sekate-kate lu ye Truk. Main kejar-kejar aja. Ini kan bukan di alam kita. Hehehe. Lagian gue penasaran Reng sama tuh guru. Ingat rumah Truk. Kasiannya sama Babe nanti nyariin. Iya Reng. Abis ini dah kayaknya ada yang gak beres sama guru kita. Bang, itu gurunya masuk ke rumah itu.
jangan-jangan itu rumahnya tapi di dunia ini. Bisa jadi, Im. Ya udah, tuh guru kan udah masuk rumahnya. Sekarang kita pulang yuk. Perasaan gue nggak enak nih. Sabarlah, Reng. Baru beberapa menit di mari, gue aja masih penasaran sama itu guru. Ngapain sih di situ? Dia ngorok kali Bang di rumahnya. Capek ngajar kita tadi siang. Tapi kan itu bukan guru asli kita. Mungkin aja itu makhluk yang nyamar jadi guru. Terus sekarang lagi ngelakuin ritual-ritual gitu. Berarti kita ini sekarang ada di dunia gaib dong Bang. Iya Gong, bisa jadi kita sekarang di dunia goib. Ya udah Bang, kita pulang aja yuk. Ayo takut. Lu lagi ngikut si Gareng. Ya udah. Mumpung jendelanya kebuka, kita intip aja. Abis itu terus pulang. Ya udah, ayo. Buset, kenapa itu guru? Lari woi! Tadi itu anak-anak pada kemana dah? Cepet amat jalannya. Itu mereka kan? Kok pada lari ya? Ada setan. Nak, kalian kemana aja sih? Nyak nyariin dari tadi. Larinya! Astagfirullah. Tolong. Sini Gong, naik. Iya Nyak. Ayo buruan larinya. Gimana nih ya? Lu sih Truk, adik-adik aja. Lu mah gue pan penasaran. Terus gimana nih baliknya? Kita ke sekolah dulu aja Reng, Truk, ya. Habis itu kita ke WC. Portalnya kan ada di sono. Oh iya ya. Ya udah, ayo kita sembunyi dulu dari makhluk aneh itu. Siapnya. Mati. Buset, serem amat itu guru sampai ngomong gitu. Diam lu Truk, nanti ketahuan lagi. Mumpung dia nggak tahu kita di mari. Iya Reng. Kalian tuh ngapain sih? Sampai sini segala. Nyak khawatir tahu. Tahu tuh Nyak, si Petruk. Udah Aye bilangin ngeyel terus. Hehehe, sorry Nyak, Reng. Kayaknya udah aman nih Nyak. Udah nggak ada suara dari itu guru. Ya udah, ayo buruan langsung ke WC. Waduh, gimana nih Reng? Perasaan portalnya ada di pintu itu. Waduh, coba buka yang lain Truk. Gong. Wah, nggak ada di mana Reng? Di sini juga nggak ada Bang. Gimana nih? Mati. Hah? Waduh Bang, gawat Bang. Kita ketahuan. Hah? Astagfirullah. Jauh-jauh lu makhluk aneh. Jangan ganggu anak-anak Aye. Nyak, gimana nih? Di mana sih mereka? Udah di kelas, tetap aja kagak ada tanda-tandanya. Coba ke depan situ dah, kali aja ada.
Apaan tuh? Gue ngerasa ada yang aneh di balik pintu itu. Coba gue aliri ruang ini pakai tenaga dalam yang gue punya. Hah? Portalnya udah kebuka, Reng. Truk, Gong, ayo buruan masuk. Ayo. Kalian duluan, Nak. Sini Truk, Reng, Gong, in. Aduh. Kaki ayah ditahan, Bang. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Siap. Alhamdulillah. Selamat. Aduh. Ingat ya lu pade, habis sekolah langsung balik. Awas lu keluyuran lagi. Biarin nanti digondol sama tuh setan. Iya deh. Ada apa itu ya? Rame-rame. Iya ya Gong, itu kan rumah guru kita yang kemarin. Bang, maaf. Gue mau tanya, ada apa ye? Kok rame-rame gini? Ini Pak Madin udah meninggal kemarin, terbujur kaku di tempat tidurnya. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi sampai sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan selama mengajar. Dan terakhir, Bapak ucapkan selamat tinggal. Alhamdulillah, hari ini gue bisa jemput anak-anak di sekolah. Jadi khawatir gue gara-gara kemarin anak-anak sama bini gue ketemu peristiwa aneh. Tapi selepas peristiwa itu, kenapa gurunya anak-anak itu mati ya? Dari kemarin juga banyak banget yang sakit. Pak Kades sama pejabat desa juga tadi banyak yang gak masuk gara-gara sakit. Mudah-mudahan kampung ini nggak ada apa-apa dah. Ayo duluan ya Bang. Lu mah tiap pulang duluan aja Gong. Hari ini Mbak Beh jemput kan ye? Jemput Truk, tenang aja. Oh ayo, biasa S1 ye. Iya Truk. Dulu Pade langsung pulang ya.
Jangan sampai dicariinnya sama bebeh lu lagi. Siap kok. Lagian Babe juga hari ini jemput kok. Wah, syukur dah. Reng, lu nggak jajan apa? Enggak ah, biasa duitnya mau gue tabung. Hebat lu ya bang, bisa tahan gak jajan. Kemarin waktu kita berangkat sekolah, Pak Guru yang kita kuntit ke dunia lain itu kok langsung meninggal ya besoknya. Iya Gong, aneh banget ya. Apa tuh guru muja pesugihan? Terus nyawanya diambil sama jin pesugihannya. Bisa jadi tuh bang. Iya tuh Gong, truk pan jinnya waktu ngejar kita nyaut mati, mati, mati gitu. Betul juga sih. Hari ini si Doim kagak masuk sekolah ye. Si Susi sama si Kadut juga pada kagak masuk. Ada apa ye? Banyak yang gak masuk sekolah hari ini. Katanya sih pada sakit truk, musim penyakit kali sekarang. Bukannya kemarin Pak Guru yang ngajar kita itu palsu. Yang asli kan juga lagi sakit. Kadut juga kan sakitnya dari kemarin bang. Wah iya juga ye. Ntar pulang sekolah kita jenguk yuk. Ayo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo semua pada naik. Udah makin panas nih hari. Siap deh. Beh, ntar habis pulang sekolah kita pada mau jenguk Kadut sama Doim Beh. Soalnya dia nggak masuk hari ini. Kabarnya sih sakit. Ya nggak apa-apa, lu semua mesti baik sama temen. Sebab semuanya entar kembali ke diri lu sendiri. Kalau lu baik, balasannya pun baik. Walaupun nggak dari temen lu, tapi dari hal yang lain. Juga sebaliknya, kalau lu jahat, nanti juga bakal balik ke diri lu sendiri. Itu namanya sunatullah. Oh gitu ya Beh. Beh, hari ini banyak yang kagak sekolah. Guru-guru juga banyak yang kagak masuk. Ada apa ye? Iye, teman-teman yang kerja di kantor desa juga banyak yang pada sakit. Mane puskesmas jauh lagi, adanya di kecamatan. Kita doain aja supaya mereka yang pada sakit cepat pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Duh, jadi inget kemarin. Mudah-mudahan anak-anak nggak apa-apa dah. Pan dijemput babenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa anak-anak cium tangan Nyak dulu. Siap Beh. Langsung kerjain PR ye. Abis itu makan. Iya Nyak. Siap Nyak. Gimana Beh kerjanya? Alhamdulillah mah, hari ini kerjaan dikit. Sebab banyak orang yang lagi sakit. Teman-teman Babeh juga banyak yang gak masuk hari ini. Wah, ada apa ye? Lagi musim penyakit kali mah. Kenapa ye bang? Perasaan ayah jadi nggak enak sejak peristiwa kemarin. Ah, udah gak usah dipikirin. Pan lu sama anak-anak udah pada selamat. Iya bang, tapi guru yang dikuntit anak-anak itu yang ngejar kita waktu di dunia gaib nggak selamat. Ya, mungkin itu tanda-tanda kalau gurunya anak-anak kemarin udah mau meninggal kali mah. Dan lewat peristiwa kemarin kita sekeluarga dikasih tahu tanda-tandanya gitu. Ya, mudah-mudahan aja ya bang. Ya udah, gue udah lapar nih, mau makan dulu. Alhamdulillah, enak masakan lu mah. Makasih bang. Oh iya, anak-anak sebentar lagi mau SMP. Gimana persiapannya ye? Tenang aja mah, selama Babeh masih kerja, semuanya kan tercukupi. Kantor desa juga menyediakan tabungan buat para pekerjanya yang dipotong dari gaji tiap bulan. Jadi sewaktu-waktu kalau butuh,
tuh duit bisa diambil. Oh gitu ya. Cihuy, ayo duluan mainnya. Woi, tungguin Gong. Anak-anak mainnya jangan sampai sore ye. Awas lu kalau sampai sore nggak pulang. Bersihin kakus sama sebulan bantuin Babe ngurus kebon sama sawah. Oh iye, anak-anak cuma nengokin si Doim sama si Kadut yang lagi sakit kok mah. Wah, syukur deh kalau gitu. Bang, kita ke rumahnya Kadut aja dulu, baru ke rumahnya Doim. Iyalah Gong, dia kan rumahnya yang paling dekat sama rumah kita. Kalau Doim mah rumahnya lumayan jauh. Kagak sekalian nengokin si Susi Bang. Kan habis rumahnya Kadut ngelewatin rumahnya Susi. Tengsin lah gue Gong. Masa laki-laki nengokin cewek? Ntar bisa-bisa gue diledekin sama temen-temen lagi. Biasanya juga kalau di sekolah lu mepetin anak cewek mulu truk, pakai acara tengsin segala lu. Ye, itu kan beda Reng. Kalau di sekolah gue ada maunya. Kalau lagi bokek minta jajan, atau lagi buntu mikirin ulangan jadi minta bocoran gitu. Bisa aja Bang ini. Itu kayak si Kadut lagi ngendap-ngendap di semak-semak. Kok dia kagak sakit ya? Malah kelihatan sehat gitu. Iya Bang, ya udah kita kagetin aja yuk. Ayo. Wah, jangan-jangan dia nggak masuk sekolah bukan karena sakit, tapi karena bolos. Parah juga tuh Kadut. Aduh. Elu Truk, Gong, Reng. Ada apaan Dut? Pakai acara satset segala. Iye, lu lagi ngintip orang mandi ye. Enak aja lu. Tuh, lu lihat sendiri siapa dia. Itu kan si Susi. Bukannya dia lagi sakit ye. Kok kelayaban gitu? Makanya itu. Tadi kan gue mau nyamper Susi ke rumahnya. Rencana mau ngajak main. Kata enyaknya lagi sakit berbaring di kasur. Ya udah, gue pulang lagi dah. Tahu-taunya kok gue lihat dia lagi jalan di kebon. Terus gue ikutin dah. Nah, sekarang dia berhenti tuh di situ. Kok bisa gitu ya? Lah, terus kok lu kagak sekolah tadi, Dut? Gue lagi dalam pemulihan, Reng. Pan dari kemarin gue sakit. Alasan aja lu. Si Doim kemana ya, Reng? Dia sakit juga, Dut. Wah, ternyata lagi musim penyakit ye. Kita ikutin aja yuk. Siapa tahu dia udah sembuh. Terus mau main bareng kita. Setuju banget tuh gue. Lumayan kan kalau udah sembuh kita main petak umpetnya tambah banyak kan. Nah, betul tuh. Ya udah, yuk kita ikutin. Kok perasaan gue ada yang aneh ya? Susi, lu mau kemana? Udah sembuh lu ya dari sakit. Lah, kok dia diem aja ya? Kagak ngejawab lu, Dut. Jangan-jangan dia marahan sama lu. Ye, gue salah apaan, Truk? Kali aja. Coba dah, biar gue yang nyapa. Susi, main sama kita yuk. Biasa, main petak umpet. Wah, dia diem aja, Bang. Coba sama gue. Susi, sombong lu ye. Nyuekin kita sekarang. Kalau lu udah sembuh, ayo kita main bareng. Ya, sama aja lu dicuekin. Ngancam sih lu, Gong. Kalau sama cewek tuh yang lembut.
Lu nggak mau nyoba, Reng? Enggak ah, perasaan gue nggak enak, Dut. Kenapa ye si Susi jalannya lesu gitu? Jangan-jangan dia masih sakit lagi. Bisa jadi, Dut. Kalau dia masih sakit, kita mesti tolongin. Bawa dia pulang lagi ke rumahnya. Gong, gue jadi inget deh sama Pak Guru kemarin. Dia kan juga sama jalannya lesu gitu. Bener nggak? Oh iya, bener tuh Bang. Jangan-jangan dia mau masuk ke portal kayak kemarin. Wah, kita mesti tolongin tuh. Jangan sampai dia masuk ke portal kayak guru kita kemarin. Truk, Dut, cepet tolongin si Susi. Berhentiin dia. Jangan sampai dia masuk ke portal kayak guru kita kemarin. Hah? Yang bener lo, Reng? Portal kayak gimana sih, Truk? Gue kagak ngerti. Itu portal ke dimensi lain, Dut. Kalau dia masuk ke situ, dia akan bawa Susi yang asli ke dimensinya dia yang akan berakibat kepada kematian. Hah? Yang bener lu, Truk? Kemarin waktu guru kita meninggal, sebelumnya juga ada kejadian yang kayak gini, Dut. Ya udah, buruan pegang tangannya, Dut. Terus bawa balik ke rumahnya. Siap, Reng. Hah? Ini kenapa semuanya serba hitam putih, Truk? Gong, Reng. Waduh, kayak gini lagi. Terlambat. Kita udah ada di dunia paralel, Dut. Terus sekarang gimana nih, Truk? Reng, Gong. Gimana, Reng? Lu punya ide kagak? Udah, yang penting dia jangan sampai ke rumahnya. Kita bawa aja lari kemana aja. Yang penting jauh. Waduh, dia berhenti di situ. Hah? Dia berubah, Bang. Hah? Semuanya kabur. Tolong. Setan. Iya, Yesus. Kita mau pulang kok. Lu kasih tahu jalan pulangnya, Yesus. Tolong, ada setan. Bang, ini udah sore loh. Anak-anak belum pulang juga. Ayah jadi khawatir. Dasar anak-anak. Udah dikasih tahu jangan sampai sore-sore mainnya. Malah hampir mau maghrib belum pulang juga. Awas aja kalau ketemu. Jangan dimarahin ya bang. Cukup ketemu dan bawa pulang aja. Jadi kepikiran ayah. Soalnya kemarin ayah sama anak-anak dapat kejadian seperti itu. Jadi kepikiran terus. Udah, lu tenang aja, biar gue yang cari. Ya udah ye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hati-hati ya Pak. Waalaikumsalam. Pertama-tama gue cari ke rumahnya Kadut. Anak-anak tadi kan bilang mau jenguk si Kadut. Kali aja dia pada di sono.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Be? Malam-malam gini kemari. Ini Pak, anak-anak Aye pada belum pulang. Soalnya tadi siang mereka pada mau ngejenguk anaknya Pak Gani, si Kadut sama si Doim. Hah? Ini malahan si Kadutnya juga belum balik, Be. Katanya tadi siang mau main ke rumahnya Susi. Tapi ya, sampai sekarang ini belum ada kabar, Be. Terus lu udah cari-cari si Kadut di rumahnya Susi? Udah, Be. Nyaknya bilang kalau Susi lagi sakit berbaring di kasur. Aye sampai cari ke tempat lain dari tadi siang sampai sore. Dan ini rencananya Aye mau cari lagi ke tempat biasa mereka main. Ya udah, ayo kita cari bareng-bareng. Takutnya anak-anak gue kenapa-napa. Siap, Be. Aye ambil senter dulu, Be. Gimana nih, Be? Udah keliling-keliling kampung, tapi belum ketemu juga. Aye jadi khawatir. Mana Kadut baru sembuh dari sakit lagi. Gue juga khawatir, Pak. Soalnya kemarin anak gue juga sama kayak kejadian hari ini. Mereka pada hilang tanpa jejak. Terus gimana itu, Be? Gue cari sampai ke sekolah, Pak. Dan ternyata ada portal ke dunia lain yang di sana ada anak-anak sama istri gue yang hilang. Dan kemungkinan mereka ada di sana lagi kali ini. Waduh, terus sekarang gimana, Be? Lu tenang aja, biar gue yang cari mereka semua. Karena gue tahu gimana cara bukain portal itu. Pokoknya lu sekarang pulang dulu dah. Nanti gue kabarin kalau semuanya udah beres. Oh, oke deh, Be. Ya udah, ayo pulang dulu ya. Semuanya ayo serahin dah ke Babe Semar. Assalamualaikum. Siap, Pak Gani. Waalaikumsalam. Oh iye, gue coba pakai cara meraga sukma aja dah, biar cepat nyari energi portalnya. Kalau gitu, gue balik dulu dah. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana nih? Dia masih ngejar. Mau gak mau kita lompat ke sungai, Dut. Yang bener aja lu, Reng. Emangnya lu ada rencana, Truk? Ya udah dah, ayo lompat. Untung airnya cetek, Bang. Kalau enggak kita udah kanyut. Betul tuh, enggak lagi-lagi dah gue ngikut nyemplung. Lagian nggak ada cara lain, Dut. Gong, Truk. Mumpung dia udah kagak ngejar kita lagi, kita coba cari cara biar tuh hantu nggak ke rumahnya Susi yang asli. Bang, ini kali kan deket rumah kita. Wah, iya Gong. Mampir dulu dah. Siapa tahu ada barang yang bisa dipakai buat nyegah itu Susi jadi-jadian. Ya udah, ayo buruan, keburu keduluan sama tuh setan. Moga-moga aja abang bisa bawa tuh anak-anak lagi. Duh, kepala Aye kok jadi pening begini ya jadinya. Astagfirullah, suara apa tuh? Kok bisa jatuh ya pancinya?
Kita bawa nih tali tambang aja yuk. Kita ikat itu hantu biar nggak bisa gerak. Ide bagus tuh Truk. Ayo kita langsung berangkat ke rumahnya Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bang? Tadi gue ke rumahnya Kadut, tapi kata bapaknya dia juga kagak ada di rumahnya dari tadi siang. Astagfirullah. Terus gimana nih bang? Aye jadi pusing ini. Udah gak apa-apa, gue bakal cari sampai ketemu. Gue coba pakai ilmu meraga sukma aja, biar cepat ketemunya. Lu tenang aja ye. Iya bang, hati-hati. Duh, kepala Aye kok jadi pusing begini. Mudah-mudahan mereka nggak napa-napa dah. Bismillahirrohmanirrohim. Sip, sekarang waktunya cari tuh anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo buruan masuk. Hah? Waduh bang, kita telat. Kayaknya Susi yang asli udah diambil nyawanya sama tuh hantu. Waduh, woi hantu, lu apain sih Susi? Hah? Selamat tinggal. Hah? Buset, diterbang ke atas Ren. Sekarang gimana nih bang? Coba kita periksa dulu si Susi di dalam. Ayo. Itu dia. Susi, woi bangun. Woi Susi, bangun. Kayaknya nyawanya udah diambil sama tuh hantu Susi, Reng. Tuh. Wah, gimana nih, Reng? Sekarang? Gue juga nggak tahu, Truk. Yang penting kita keluar dulu aja dari sini. Perasaan gue juga nggak enak nih. Sekalian kita cari portal buat balik ke dunia kita. Ya udah, ayo. Siap, Bang. Ayo. Waduh, apa tuh Bang di atas? Hah? Gimana nih Truk? Kita terjebak di rumah ini. Mana portalnya jauh lagi. Pusing gue juga Reng. Udah, kita di sini aja dulu Reng. Truk, Gong, sampai cahaya itu hilang. Kalau nggak hilang-hilang gimana Bang? Kita bakal di sini selamanya dong. Hus, jangan ngomong gitu Gong. Babe pasti bakal nyari kita. Sekarang kita diem aja di mari sampai Babe dateng. Gue yakin Babe pasti dateng. Oh iya ya Reng. Ya udah kita di sini dulu aja dah sampai Babe dateng. Kemana ye mereka? Kayaknya gue kudu cari energi aneh kayak kemarin. Coba gue cari dah. Nah, akhirnya gue merasakan ada energi aneh di situ. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Nah, ini dia portalnya. Tolong. Kenapa kita minta tolong?
Kan yang dimari cuma kita sama Tuhan tuh. Iya juga ya Truk. Lihat. Ada benda aneh di langit. Mana? Hah? Itu portalnya, Reng. Gong. Iya Truk, itu pasti dari Babe. Alhamdulillah. Loh Bang, kok abang bisa terbang? Gue serasa ditarik, Reng. Ya. Gimana sih kalian ini? Pokoknya sekarang semuanya langsung pulang ke rumah. Awas lo, malah kelayapan lagi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya mereka pada pulang juga. Lu pada nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Beh. Duh, Hah? Nggak. Reng, cepet ambil obat di lemari. Iya, Beh. Gimana nih, Beh? Apa kita bawa ke rumah sakit aja? Iya, Beh. Takutnya Enya kenapa-napa. Tapi sekarang udah tengah malam, Reng. Truk, Babe nggak yakin rumah sakit jam segini masih buka. Udah gitu kan tempatnya di kota. Nanti kita bawanya lu ke puskesmas aja yang deket di kecamatan itu. Habis subuh kita berangkat. Sekarang kita pikirin cari mobilnya dulu. Siap, Beh. Robik firli wali daya warhamhuma kama robayani saghira. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nya gimana, Beh? Sakitnya udah mendingan? Belum, Truk. Dari malam masih sama kondisinya. Terus gimana nih, Beh? Tenang, Gong. Pasti sembuh kok. Kita berdoa aja supaya Enya nggak kenapa-napa. Amin. Oh iya, Reng. Lu bisa kan sekarang ke rumahnya Pak Ipul minjem mobil losbaknya, minta tolong sama dia
buat nganterin enyak lu ke puskesmas. Mumpung masih pagi, jadi puskesmasnya nggak terlalu rame antriannya. Iya Beh. Gareng kok lama ya Beh? Sabar aja Truk, yang penting dia dapat mobilnya. Ya kira-kira sakit apa ya Beh? Kagak tahu Babeh Gong. Masalahnya dari semalam kagak ada perubahan suhu tubuhnya. Wah ini ilmu hitam kali Beh. Hus, jangan asal menyimpulkan sesuatu dengan hal goib Truk. Kita harus positif dengan apa yang ada. Jangan dilebih-lebihkan dengan ilmu-ilmu kayak gitu. Lagian tadi udah Babeh cek kok, nggak ada apa-apa. Oh gitu ya Beh. Tunggu sebentar ya Pak, Aye panggilin Babe Aye dulu. Iya, Reng. Beh, Truk, Gong, ayo, mobilnya udah di depan tuh. Wah, ayo Beh, kita buruan ke puskesmasnya. Ya udah, lu pada siap-siap dulu. Gue mau bawanya lu ke mobil. Nanti kita beli sarapan aja di sono. Siap-siap Beh. Lu kemarin ngapain sih masuk portal itu lagi? Babeh kan udah bilang jangan keluyuran. Gimana ya Beh jelasinnya? Ceritanya panjang Beh. Lain kali kalau lu pada nemuin hal-hal begitu lagi, lu jangan main masuk-masuk aja. Tahu nggak? Nyak khawatir sampai pusing kemarin. Untungnya lu pada nggak kenapa-napa. Iya Beh, maaf. Wah, itu kan rumahnya temen elu, si Susi. Pul, stop Pul. Bang, maaf, gue mau tanya. Ini ada apa ya rame-rame? Ini Be, si Susi meninggal Be. Hah? Emangnya kapan dia meninggalnya Bang? Dengar-dengar sih kemarin malam Be. Gue turut berduka cita ya Bang. Sampaiin salam ke keluarganya Susi ya. Iya Be. Beh, kemarin tuh kita masuk ke alam gaib karena ada Susi lagi jalan di kebun. Dia lagi dikuntit sama si Kadut. Terus kita pergokin dah. Nah, pas kita ngikutin dia, tiba-tiba aja kita masuk ke alam gaib. Padahal gak ada portal kayak yang waktu di WC sekolah itu. Oh, Beh. Hah? Kok bisa gitu ya? Ini ada kejadian apa ya di kampung kita? Beh, tetangga-tetangga Aye juga sekarang banyak yang pada sakit. Bahkan beberapa ada yang meninggal. Hah? Nya, bangunnya, jangan sakit. Nya, bangunnya. Nya, bangun. Beh, gimana nih Beh? Tenang Reng, Gong, Truk, kita bawa aja Nyak lu ke puskesmas. Kan banyak juga yang udah sembuh dari penyakit ini. Padahal kita udah berangkat pagi, tapi kok rame ya sampai antri-antri gitu. Iya Truk, bentar coba Babeh tanyain. Bang, ini rame-rame pada sakit semua ya? Iya Bang, orang-orang di sini pada sakit. Udah dari subuh di mari, tapi makin kesini makin rame. Gimana nih Beh? Nya, makin rame gini lagi.
Ya udah, mau nggak mau kita tunggu aja. Peng, lu ambil nomor antrian di dalam. Lu Truk sama Bagong, lu pada kan belum makan. Lu cari makan Gi, nanti malah pada sakit semua berabe. Iya, Beh. Alhamdulillah sampai rumah juga. Pegel juga nih badan. Rame bener ngantrinya. Yang penting sekarang kita dapat obatnya, Bang. Ye, Gong. Mudah-mudahan sembuh, Nyak, ye. Sekarang kita istirahatin Nyak dulu. Ya udah, Reng, Truk, lu bantuin Babe gotong Nyak ye. Gong, lu bukain pintu. Siap, Beh. Kalian juga pada istirahat Gi, besok kan masih pada sekolah. Izin nggak masuk aja, Beh. Buat jagain Nyak. Yang izin satu orang aja. Lu anak gue yang paling tua, Reng. Besok jagain Nyak ye. Biar Babe bilang ke guru buat minta izin. Jangan lupa obatnya pakai pipet ngasihnya entar. Truk, Gong, lu tetap sekolah ye. Pengen libur aja, Beh. Pengen jagain Nyak. Bagong juga pengen libur, Beh. Hus, lu kan nggak sepinter kakak lu. Masih perlu banyak belajar. Oh iye, besok Babe nggak bisa jemput ya Truk. Gong, lu langsung pulang jagain Nyak. Babe mau ke rumah paman lu dulu. Mau nanya masalah kejadian yang lu alamin kemarin sama paman Togok. Dan juga cari informasi. Kali aja paman lu tahu apa yang terjadi selama ini terhadap kampung kita. Bukannya paman Togok musuhan ye sama Babe. Insya Allah kalau dia tahu situasinya lu sekarang, dia nggak bakalan marah. Malahan bakal ngebantu kita. Soalnya kan Nyak lu demenannya dia. Hehehe, iya juga ye, Beh. Cinta mati kayaknya paman Togok sama Nyak. Ya udah, buruan lu pada istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Bapak Samsudin, warga RT 005. Kami mohon kehadirannya kepada bapak-bapak untuk dapat datang ke rumah almarhum. Nah, bertahanlah. Gue mau cari informasi dulu ke Bang Togok. Reng, lu jaga Nyak baik-baik ye. Kalau ada apa-apa, langsung aja ke tetangga minta tolong. Nyak, Petruk berangkat sekolah dulu ye. Bagong juga, Nyak. Nyak, kalau udah sembuh, kita jalan-jalan lagi yuk ke pantai. Ya udah yuk, kita berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang ini gue mesti tahu apa yang terjadi di kampung Tumaritis. Kenapa anak-anak gue mengalami hal yang aneh itu terus-menerus? Wah, udah sampai hutan larangan aja. Baiknya gue parkirin sepeda ini di sini. Untuk sampai ke rumah Bang Togok, mesti berjalan kaki yang lumayan jauh lagi. Bismillahirrohmanirrohim.
Mudah-mudahan aja Bang Togok mau bantu. Bang Togok adalah satu-satunya orang yang paling sering bersinggungan dengan hal-hal yang goib. Pasti dia tahu masalah ini. Moga-moga aja dia mau bantuin gue, walaupun dia sampai sekarang masih nganggep gue sebagai musuh. Mudah-mudahan aja niat baik gue sekarang diberikan jalan yang mulus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia rumahnya. Alhamdulillah ada Bilung. Insya Allah Bang Togok juga pasti ada di rumah. Assalamualaikum, Lung. Waalaikumsalam. Babe Semal, ada apa beh? Kok kemari? Udah gede aja lu, Lung. Gimana kabar lu? Sehat? Alhamdulillah beh. Sehat-sehat aja. Yang lain gimana beh? Alhamdulillah, Lung. Cuman saat ini Nyanyi Petruk lagi sakit. Sakit apa beh? Panas dia, Lung. Kalau gitu cepet sembuh ya beh buat Nyak. Amin. Makasih ya, Lung. Hah? Si Bilung ngobrol sama siapa ya? Lung, lu lagi ngobrol sama siapa? Ada Babe Semal, Paman. Hah? Ada apa ya? Dia kemari. Lu suruh masuk aja, Lung. Iya, Paman. Beh, disuruh masuk. Iya, Lung. Makasih ya. Sama-sama, beh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk lu, Is. Duduk lu, Is. Biar gue ambil minum dulu. Iya, Bang. Makasih. Ada apa lu kemari? Gimana keadaan Sutiragen? Maaf, Bang. Istri Ayah lagi sakit panas. Hah? Goblok. Gimana sih lu? Gak becus ngurus dia. Mending sama gue dari dulu. Pastinya sehat dia sekarang. Maaf, Bang. Justru itu Ayah kemari karena ingin mencari tahu penyebab Sutiragen sakit. Hah? Maksud lu gimana, Is? Emangnya gue dukun apa? Begini, Bang, ceritanya. Setelah gue denger cerita dari lu, gue jadi ingat dulu sekali waktu kita masih kecil. Di kampung Tribuana juga pernah terjadi hal semacam ini. Banyak orang sakit dan banyak juga orang yang meninggal. Bapak kita dulu nyebutnya Pak Gebluk. Hah? Pak Gebluk? Apaan tuh, Bang? Pak Gebluk itu wabah penyakit, Is. Lu udah bawa si Sutiragen ke rumah sakit belum? Alhamdulillah, udah, Bang. Bagus, itu langkah pertama. Terus langkah kedua, kenapa anak-anak sama temennya itu bisa ketemu orang yang mau meninggal? Itu yang belum bisa gua jawab. Apa itu penglihatan ya, Bang? Bisa jadi, karena anak lu sama temennya itu ada kaitannya sama guru dan teman mainnya anak lu, si Susi. Tapi tentu hal itu tidak terjadi kepada orang lain, sebab mereka tidak berkaitan satu sama lainnya. Betul juga. Kalau gitu, apa anak-anak punya penglihatan terhadap ibunya? Alhamdulillah, enggak kok, Bang. Bagus, sekarang lu pulang, terus jagain si Sutiragen sampai sembuh. Jangan sampai ada orang yang sama masuk ke kamarnya dia. Baik, Bang. Kalau gitu, Aye permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue mesti cari tahu kenapa itu anaknya Ismaya sama temennya bisa mengalami kejadian yang aneh itu. Gue mesti berangkat sekarang juga.
Lung, lu jaga rumah ye. Gue mau berangkat ke kampung Tumaritis. Iya, Paman. Kabarnya enyaknya si Petruk sakit ye, Im. Iya, Dut. Tadi juga yang masuk sekolah cuman Petruk sama Bagong. Kalau Gareng jagain ibunya di rumah. Wah, pantesan gak main ye sama kita nih hari. Ya, maklumin lah, Dut. Namanya juga jagain enyaknya. Siapa itu? Kamu, Dut. Tunggu, gue kakaknya Babe Semar. Pamannya Petruk, Gareng Bagong. Gue cuman mau tanya sama kalian. Oh, pantesan mirip Babe Semar. Emangnya apa yang mau ditanyain, Paman? Lu kan waktu masuk ke dunia gaib, ketemu sama yang mau meninggal kemarin. Dia ada ngomong kagak? Ada, Paman. Kalau Aye yang ketemu guru itu, dia ngomongnya mati gitu. Kalau Aye waktu ketemu si Susi, dia ngomongnya pulang gitu, Paman. Hah? Aduh, bahaya ini mah. Gue mesti cepat-cepat. Hah? Mau kemana, Paman? Gue pergi dulu. Bahaya, itu semua adalah pesan buat anak-anaknya Ismaya bahwa Nyanyi akan mati dan pulang kembali ke akhirat. Gue harus mencegahnya. Kemana dia sering berjalan ya? Pasar. Ya betul, dia sering pergi ke pasar. Gue mesti cepat-cepat ke sana. Gue mesti cepat-cepat pulang nih, takut anak-anak pada teledor lagi ngejaga Nyanyi. Hah? Itu bini gue. Mau kemana ya dia? Mah, mau kemana lu? Pulang, Pak. Masih anget kepalanya. Mah, kita pulang yuk. Baik, Bang. Lu udah sembuh, Mah. Kenapa mau pergi ke pasar? Di mana ya anak-anak? Malah diem aja lu ditanyain. Mah. Bang Togok, Bang. Hah? Apa kata lu? Bang Togok, Bang. Ah, lu ngaco aja. Mana Bang Togok? Hah? Apa-apaan lu, Bang? Main tendang kita aja. Sorry Is, bini lu gue bawa. Walau bagaimanapun dia bini lu yang palsu. Dan jangan sampai dia ke rumah, atau dia akan bawa nyawa bini lu yang asli. Hah? Tunggu, Bang. Tunggu, Bang, itu bukan sutiragen palsu. Dari mana lu tahu? Semua peristiwa yang dialamin anak-anak lu udah pasti akan membuat Sutiragen, kekasih gue, mati. Lebih baik gue amankan Sutiragen palsu ini ke tempat yang lebih tinggi. Di Bukit Arcapada ini lagi, gue akan mengamankan Sutiragen palsu ini. Hah? Bukit ini lagi?
Hap. Hup. Hap. Siap. Hap. Hup. Hap. Gue nggak bisa biarin Bang Togok menyekap istri gue. Ya, aduh. Apa yang lu lakuin, Is? Ingat, bini lu akan mati jika makhluk gaib ini lu bawa pulang. Itu bini ayah yang asli, Bang, bukan makhluk halus. Lu tahu kenapa guru yang ditemuin anak-anak lu itu ngomong mati, mati, mati. Dan Susi temennya anak-anak lu itu ngomong pulang, pulang, pulang. Itu adalah tanda-tanda kalau salah satu keluarga lu akan mati dan pulang kembali ke akhirat. Dan salah satu keluarga lu yang sakit, ya si Sutiragen ini. Tetapi ayah yakin itu bini ayah yang asli, Bang. Ayah mohon, kemariin bini ayah. Oh, dasar adek goblok. Dikasih tahu sama abangnya, kagak ngerti juga. Ya udah, kalau lu mau si Sutiragen ini, lu langkahin dulu mayat gue. Jangan pakai acara kayak gini lah, Bang. Nah, berisik lu. Gue gak mau kehilangan orang yang gue cintain. Malah lu yang sepertinya menginginkan bini lu mati. Hah? Bukan begitu, Bang. Firasat suami itu biasanya bener. Hah? Biasanya? Lu kira ini tebak-tebakan apa? Sepertinya lu biar gue bikin pingsan sekalian sampai pagebluk ini berakhir. Biarkan si Sutiragen palsu ini di sini sama gue dulu. Siap. Hah? Baiklah, kalau itu mau lu, Bang. Ayo serang gue. Ha! Sudah cukup, Bang. Alhamdulillah. Sekarang mari kita pulang, Mah. Ayo, Mah, kita pulang. Baik, Bang. Jangan senang dulu, Is. Hah? Awas, Pak. Aduh. Hah? Istriku. Hah? Tidak. Sutiragen. Tidak. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini mustahil. Mah, bangun, Mah. Bangunlah. Mah, bangunlah. Mah, bangun, Mah. Jangan tinggalkan aku sendiri. Mah. Tidak. Biarkan tubuhku menjadi penopangmu walaupun kau telah tiada, Mah. Mah, jangan tinggalkan aku sendiri, Mah. Bang Togok, perbuatanmu kali ini sungguh biadab. Tidak mungkin, Suti, maafkan aku. Semar Natal. Lalu kau, Bang. Tunggu, Is.
akan kubunuh juga kau, Bang. Tunggu Is. Aku nggak tahu. Sungguh, maafkan aku Is. Bang, sebelum ini ayah lu ambil, dia bilang nama lu, Bang. Hah? Tidak. Itu berarti karena abanglah istri ayah mati. Ya. Tahan bang. Mati. Iya Sus, kita. Pulang Pak. Masih anget kepalanya. Mah, kita pulang yuk. Baik bang. Mah. Bang Togok bang. Hah? Apa kata lu? Bang Togok bang. Ah, lu ngaco aja. Istriku, sekarang mari kita pulang. Nyak, bangun Nyak, jangan tinggalin Bagong. Bangun Nyak, bangun. Petruk janji akan lebih giat lagi bantu-bantunya. Nyak, kenapa Be? Sudah, nanti Babeh ceritakan. Sebenarnya apa yang terjadi tadi ketika Babeh pergi. Begini Beh ceritanya. Bang, tadi udah dikasih obatnya kan Nyak? Udah kok Gong, tadi waktu lu pada sekolah. Babeh kok belum pulang-pulang ya Reng? Rumahnya Paman Togo kan jauh Truk. Jadi mayan lama lah. Lu yang sabar ye. Iya Bang, tapi perut Bagong udah lapar nih. Belum makan. Nyak, alhamdulillah. Nyak udah sembuh ye. Alhamdulillah Truk, agak mendingan nih. Oh iya, lu udah pada makan belum? Belum Nyak. Iya Nyak, Bagong udah lapar nih. Ya udah, lu pada di rumah ya, biar Nyak pergi belanja dulu. Nyak nggak dianterin aja. Nggak usah Reng, Nyak udah agak mendingan kok. Nah, begitu Beh ceritanya. Ya udah, sekarang kita bawa Nyak lu ke dalam ye. Reng, lu kasih tahu Pak RT sama warga. Baik Beh. Beh, kok wabah penyakit di kampung kita tiba-tiba berhenti ye? Ya, kata Paman Togok, wabah kemarin itu namanya pagebluk. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan wabah itu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi juga dengan sendirinya. Oh gitu ye. Emangnya dokter nggak tahu penyebabnya Beh? Yah, palingan diagnosanya demam dan sakit panas biasa aja, Reng. Kita berdoa aja, mudah-mudahan tidak terjadi lagi wabah seperti itu di kampung ini. Amin.
Cukup, hari ini pertapaanku telah selesai. Akhirnya ilmuku sudah sempurna. Hahaha.